Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, bang lagi sama Nada di sini. Di video kali ini aku mau share top 3 buku terbaik yang aku baca di tahun 2020. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya sebagai bentuk dukungan kamu buat aku. Oke, langsung aja ke buku pertama, yaitu buku Loving the Wounded Soul, Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia yang ditulis oleh Regis Mahdi. Aku suka banget sama buku ini, sampai buku ini tuh jadi satu-satunya buku yang aku kasih rating 5 dari 5 bintang di Goodreads. Setelah membaca buku ini, aku tuh mendapatkan pengetahuan tentang depresi secara komprehensif. Dari definisi kesehatan mental itu sendiri apa, kemudian arti dari depresi itu apa, penyebabnya apa, sampai cara bagaimana menangani dan menerima depresi itu sendiri. Selain itu, yang membuat aku suka banget sama buku ini adalah bagaimana cara penulis menuturkan atau memberikan beberapa riset atau jurnal ilmiah terkait apa yang dibicarakannya, misalkan tentang penyebab dari depresi itu apa, genetika atau lingkungan kah, dan ada beberapa jurnal atau cerita dari penulisnya sendiri di dalam bukunya. So, jadi itu menurut aku poin yang plus dari buku ini, selain bahasanya juga enak dibacanya, kemudian mudah untuk dimengertinya. Cuman nih, sewaktu baca aku harap kamu nggak mendiagnosa diri kamu sendiri ya. Next, move on ke buku yang kedua, yaitu buku Dear Lovely Brother Kenan yang ditulis oleh Kincin Mainan, penulis favorit aku. Aku suka banget sama buku ini karena pertama, udah nggak diragukan lagi, penulis favorit aku yang satu ini tuh selalu bikin setiap ceritanya tuh, setiap buku-buku yang dia tulis itu beda banget. Latar belakangnya kah, alur ceritanya lah, konfliknya lah, dan biasanya tuh suka beda gitu dari apa yang biasa aku lihat di pasaran atau biasa aku baca di mana-mana gitu. Jadi kayak lebih fresh, idenya tuh fresh, terus tokohnya tuh punya karakter yang bener-bener hidup banget. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan itu bikin aku suka banget sama setiap buku yang ditulis oleh Kincin Mainan ini. Terus, selain itu, aku juga suka sama buku ini karena banyak plot twist-nya. Mungkin kalian udah tahu, karena aku beberapa kali bilang kalau aku tuh salah ngira. Buku ini tuh aku kira buku tentang brother kompleks kan. Cerita cewek atau cowok yang suka sama kakaknya sendiri atau sama adiknya sendiri gitu. Tapi ternyata bukan. Itu lebih ke kayak kekeluargaan yang plotnya tuh bener-bener menarik banget dan sangat masuk gitu, in banget gitu, kayak ngebayanginnya tuh bener-bener cuing, bener-bener dapet banget itu. Dan ya chemistry antar tokohnya juga sangat mantul, apalagi ini tentang keluarga kan, antar adik dan kakaknya tuh bener-bener mantul banget. Walaupun aku gak punya adik, gak punya kakak, tapi aku kayak bisa ngerasain, oh kira-kira begini tuh rasanya punya adik, oh kira-kira begini toh rasanya punya kakak. Jadi aku suka, dan yang paling banget aku suka dari buku ini tuh plot twist-nya. Asli, plot twist-nya tuh gak cuma 1-2, tapi ada satu banget tuh yang plot twist banget di akhir. Tapi ternyata pas aku baca itu kayak, hah? Jadi gimana? Terus ya nggak apa-apa sih, masuk akal gitu, karena dari awal-awal juga penulis tuh udah nyelipin itu loh, kayak kode-kode tidak langsung tentang plot twist besar di belakang itu. Jadi pas aku baca akhirnya tuh kayak, hah? Tapi seneng. Oke, next ke buku yang ketiga. Ini adalah buku yang ditulis oleh, bentar aku lupa, Colleen Hoover. Oke, ini. Dan buku ketiga adalah buku Hopeless atau Tanpa Daya yang ditulis oleh Colleen Hoover atau Colleen Hoover, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, dan ditranslate oleh Sandy Tan. Aku suka sama buku ini karena ceritanya tuh bener-bener nggak kebayang bakalan dibawa ke situ gitu. Jadi kan ini aku kira oke, romance gitu, romance biasa, suka-suka sama bad boy, bla bla bla. Ternyata tuh, oh my god, malah ada sesuatu hal yang kayak, wah, bikin ceritanya tuh kayak, ini nggak cuman romance biasa loh. Ini tuh ada konflik batin yang, wah, sakit banget sih itu, asli. Bener-bener sakit banget, parah. Dan aku merekomendasikan ketiga buku itu untuk kamu baca, karena itu buku yang paling aku suka di tahun ini. So, sekian aja video kali ini. Kasih tahu juga 3 buku terbaik di tahun 2020 versi kalian di kolom komentar ya. Dan bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.
Oke? Oh, oke. Nulisnya ngomong gitu. Oke.